Tuan dan Nyonya Lu, anak yang hilang bertahun-tahun sudah ditemukan. Sedang menuju ke kota Jiang untuk mengakui. Pewaris baru kekayaan terbesar. Akan segera dilahirkan. Lebih cepat, lagi cepat. Sudah hampir 20 tahun sejak Zhendong. Tidak tahu bagaimana kondisi anak sekarang. Bahkan tidak tahu betapa banyak penderitaannya sekarang. Tenang saja, setelah kita menemukan anak, pasti akan menggantinya dengan baik. Semua kekosongan selama bertahun-tahun akan diberikan kembali padanya. Tahun 2104. Barang bawaan bos sudah dipindahkan. Terlalu lambat. Bos, bukankah kita sudah sepakat 80? Kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang pekerja keras. Hanya untuk memindahkan barang, minta 80. Uang begitu mudah didapat? Ada masalah dengan jual tenaga kerja. Saya mengandalkan tangan sendiri untuk mencari uang. Kita sudah sepakat 80. Kamu tidak bisa mengingkari kata-kata, kan? Sedikit pun tidak bisa dikurangi. Saya bilang 40, ya 40. Apakah kamu mencintai aku? Panjang. Tidak terima ya. Pindah kembali. Baiklah. Hei. Kamu benar-benar pindah. Aku takut padamu. 80. Ambil dan pergi. Ah, kamu seumur hidup ini hanya menghasilkan 80 yuan. Tidak tahu orang tuaku sebenarnya seperti apa. Anak. Lihatlah, itu anak kita. Anak. Laulu, setidaknya kita juga jadi orang terkaya di dunia. Benarkah harus seperti ini? Jika kita memberitahunya begitu saja saat bertemu, identitas sebenarnya kita, aku takut dia tidak akan menerimanya. Dan setelah begitu banyak tahun tidak hidup bersama, juga tidak tahu anak ini sekarang menjadi seperti apa. Tidak terlambat memberitahunya nanti. Berjalan. Orang tua anak akhirnya menemukanmu. Paman Bibi. Kalian bilang aku adalah anak kalian. Ya, anak. Lihatlah amuletmu ini. Ataukah aku yang memintanya untukmu? Masih ingatkah kamu? Saat kecil kamu sangat suka mendengarkan cerita San Wukong yang ibumu ceritakan padamu. Kamu sudah lupa akan ini? Ya, benar. Dan ini adalah foto kamu waktu kecil. Sekarang, meskipun kamu sudah besar, sudah tumbuh tinggi, tapi dibandingkan waktu kecil, masih sama persis. Anak, kamu tidak akan menyalahkan ayah dan ibu tidak mampu. Itu benar-benar kamu. Ini adalah kita. Bagaimana kehidupan kalian sekarang? Kita sekarang hidup. Aku sekarang bekerja di konstruksi. Ibumu bekerja sebagai petugas kebersihan. Membersihkan jalan. Meskipun gaji kita berdua jumlahnya mencapai 3.000 sebulan. Nak, kamu tidak akan menyalahkan ayah dan ibu tidak berdaya. Tidak bisa membantumu. Memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Ayah, apa yang kamu katakan? Bukankah ini aku sekarang? Kita sekeluarga bersama. Itu sudah cukup. Oh ya, aku akan bertemu orang tua Xiao Huan hari ini. Ayo pergi bersama. Xiao Huan adalah pacarku. Kita akan menikah bulan depan. Benarkah? Itu sangat bagus. Ayo pergi. Xiao Huan. Mengapa kamu datang begitu lama? Kamu tidak tahu hari ini adalah hari apa. Jadi, biarkan ayah dan ibuku menunggumu sendirian. Salahku. Aku lupa waktu karena sedang membantu mengangkut barang. Ayo masuk. Mereka siapa? Mereka adalah orang tuaku. Mengapa ayah dan ibuku tidak boleh masuk? Bukankah kamu yatim piatu? Tapi tidak lagi mulai sekarang. Mari kita masuk dan bicara. Orang tua pergi. Hei, mereka tidak boleh masuk. Mengapa orang tuaku tidak bisa masuk? Lu Yu, kamu seorang pekerja pengangkut dengan gaji 3.000 per bulan. Akankah mereka masih membiarkan kita menikah? Pendapat ayah dan ibuku sangat penting. Sekarang kamu masih membawa ayah buruh tani dan ibu pembersih. Apakah menurutmu ayah dan ibuku melihat? Apakah kamu masih akan menikah denganku? Apa masalahnya dengan buruh tani? Dan apa masalahnya dengan pembersih? Mereka adalah ayah dan ibuku. Aku tidak peduli. Lagi pula, jika kamu ingin menikah, maka jangan biarkan mereka masuk. Xiao Yu baik-baik saja. Kita tidak perlu masuk. Ya, benar. Kita tunggu di sini. Baiklah. Mereka adalah ayah dan ibuku. Anjing pun tidak memilih-milih tempat asal. Aku tidak akan menghina mereka. Apakah saya masih manusia? Orang tua pergi. Lu Yu. Mereka adalah ayah dan ibuku. Luning datang. Paman Bibi. Maaf. Datang terlambat. Yu kecil. Bukan Bibi, aku sedang membicarakanmu. Kamu tidak berpendidikan itu sudah cukup. Apakah bahkan konsep dasar waktu pun tidak dimiliki? Tidak ada? Paman Bibi. Lu Yu seharusnya tidak dengan sengaja. Lu Yu, cepat duduk. Hei, pelayan. Hotelmu. Bagaimana bisa membiarkan dua orang ini, pekerja tani dan pembersih masuk? Mengapa tidak segera mengusir mereka?
Hei, tunggu sebentar, Paman. Ini adalah ayah dan ibuku. Orang tuamu, Xiao Huan. Bukankah kamu bilang orang tuanya sudah meninggal? Ya, seorang pekerja tani. Seorang pembersih. Haha, mertua. Kami datang dengan terburu-buru. Tidak membawa hadiah apa-apa. Saya dan ibu anak tidak sopan. Paman. HMPH, mertua. Kamu juga cocok. Semuanya berdiri. Lu, saya dengar kamu akan membeli rumah pernikahan untuk tuan muda. Apakah kita harus membeli Jiangsheng? Properti termahal diberikan kepada tuan muda. Tidak perlu dulu. Keluarga Fan ini, semuanya mata duitan. Kalau mereka tahu identitas asli kita, tidak akan tahu. Mengkhawatirkan keuangan kita. Anak itu menikah. Kita tidak bisa tidak memberikan rumah pernikahan untuknya. Kamu sebagai ayah, sungguh kejam. Hahaha. Rumah pernikahan ini pasti akan dibeli. Namun, Youyan, kamu pilih saja yang pertama kamu temui. Rumah komersial dengan harga 1,8 juta. Beritahu mereka alamatnya atas nama saya. Besok pergi melihat rumah. Pak Lu dan Nyonya Lu baik. Hari ini saya akan menemani anak saya melihat rumah. Tidak ada yang boleh ikut. Ya. Tuan Lu, tidak baik, Pak Lu. Kemarin saya mengirimkan alamat untuk melihat rumah salah dikirim. Terkirim ke properti mewah di bawah nama Anda. Rumah Yunlan Tiangong nomor 1. Apa? Saat ini tuan muda dan tunangan mereka, keluarga mereka, mungkin sudah hampir sampai. Ini buruk, ini buruk. Sekarang kita pasti akan terbongkar. Kamu ini bagaimana bisa begini? Cepat pergi ke rumah nomor 1. Ya. Luyu, hari ini kita akan melihat di sini ya. Lokasi yang dikirimkan orang tuaku padaku. Ini dia. Luyu, orang tuamu. Mereka benar-benar akan membelikan rumah ini untuk kita. Beli sial. Kak, kalian semua sudah ditipu. Apakah kalian tahu? Ini adalah Istana Langit Yulan. Rumah nomor 1 yang paling mahal. Lebih dari 20 juta yuan. Tidak ada makna. Orang tua yang lucu ini, bagaimana mungkin bisa membelinya? Dan saya juga mendengar, ini sudah dibeli oleh sepasang. Pasangan kaya misterius. Membeli 1 meter persegi 20.000 yuan. Ah, makan. Luyu, kau baik sekali. Sui Chang, kau baik sekali. Kau berani mempermainkan kita. Orang tuaku mungkin mengirim ke lokasi yang salah. Aku akan bertanya pada mereka. Bukankah itu Paman Lu dan Bibi? Foto orang tuanya. Foto orang tuanya. Bagaimana bisa terpampang di sini? Tidak mungkin. Tempat ini sudah dibeli oleh orang tuanya. Ayah, apakah kamu bodoh? Foto ini pasti diedit. Tujuannya adalah agar kita percaya. Rumah ini dibelinya. Tipu dulu kakakku untuk pulang ke rumah. Lagi pula, orang tuanya. Mereka hanyalah buruh kasar. Berjuang seumur hidup. Bahkan satu batu bata ini pun tidak mampu dibelinya. Sudah kubilang Fan Shiqiang. Kamu boleh mencela aku. Jangan mencela orang tuaku. Ada masalah jika aku mencelamu? Keluarga kecil yang lucu juga tidak boleh dicela. Satu orang yang menyapu lantai. Satu orang yang mengangkut batu bata. Mereka benar-benar bukan satu keluarga. Tidak masuk satu pintu. Orang dalam sarang. Orang miskin saling mengerti. Katakan lagi padaku. Luyu, kamu masih berani memukul adikku? Aku memberitahumu tentang Fan Shiqiang. Cepat panggil orang tuamu. Dan harus tunai. Tulis namaku. Jangan berharap aku akan membayar hutangmu. Kalau tidak, jangan menikah. Tunai. Uang yang diperoleh orang tuaku adalah dari kerja keras. Kamu mau mereka cari uang dari mana? Tapi kita tidak peduli. Kita tidak mengharapkan untuk memiliki untian pales. Kamu beli di kompleks sebelah. Rumah seharga 2 juta. Tidak berlebihan kan? Tidak punya uang. Biar mereka jual darah atau ginjal. Paman dan Bibi Xiao Juan. Sudah cukup. Luyu tidak punya uang. Kalian tidak akan bisa memaksanya. Bukan bayiran. Apakah kamu masih sahabatku? Kenapa selalu bicara padanya? Mungkin. Apakah kalian berdua memiliki hubungan? Ya, terus terang saja. Penggemar Lu Juan. Aku benar-benar buta. Aku tidak menyadari. Kamu hanya wanita yang mencari keuntungan. Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang. Hanya untuk menikahimu. Sedangkan kamu? Kalian keluarga ini sungguh licik. Ingin menguras habis uang keringatku, ayah, dan ibu. Saya tidak akan menikah lagi. Aku tidak mampu menikah. Aku juga tidak ingin menikah lagi. Luyu, kamu benar-benar telah berubah. Xiao Huan, cepatlah menasihati paman dan bibi. Kamu berhubungan dengan orang ini. Kamu ingin meninggalkanku. Baiklah, kita bisa putus. Kita bisa putus. Biaya putusnya 200.000. Keluarkan. Tidak akan membayar biaya putus. Jangan berpikir untuk pergi. Ada apa? Paman, apa maksudnya? Keluarga kami tidak akan menikah dengan pekerja petani seperti itu. Betul, seorang pekerja petani, seorang pekerja kebersihan, pendapatan bulanannya pasti tidak lebih dari 3.000. Belum lagi asuransi dan dana pensiun. Jika sudah menikah, setiap hari meminta uang dari kami. Hari-hari putriku masih bisa hidup dengan baik? Ayah ibu, saya sudah bilang, si Luyu ini hanya anak muda yang manis. Kakak saya lebih baik menikahi anjing daripada dia. Xiao Huan, cepatlah menasihati paman dan bibi. Kedua orang itu bersama. Uang bukanlah hal yang paling penting. Karakter Luyu
Anda juga pernah melihatnya. Saya yakin orang tuanya juga orang baik. Xiao Huan, cepatlah menasihati paman dan bibi. Menasihati apa? Saya sudah bilang tentang Luyu kepadamu. Jangan bawa mereka ke sini. Sekarang sudah baik. Pernikahan ini, saya rasa itu tidak akan berhasil. Keluarga mertua, meskipun gajinya tidak banyak, tapi pekerjaan kita sekarang masih cukup stabil, bisa menyokong diri sendiri. Jangan khawatir, kami tidak akan memberatkan Xiao Yu dan kalian. Wah, perkataannya lebih bagus dari nyanyian. Aku melihat kalian semua keluarga. Hanya ingin merayu keluarga kami. Ingin menikahi kami. Anda juga bisa. 1 unit rumah pernikahan. Kapan akan dibeli? Kapan akan menikah? Kita tidak bicara 2 tahun lagi. Tunggu aku mengumpulkan uang muka. Tunggu kamu mengumpulkan. Mungkin harus menunggu lama. Banyak orang yang ingin menikahi Xiao Huan dari keluarga kami. Jika kamu tidak mampu membeli rumah pernikahan ini, lebih baik pergi sekarang. Bukankah hanya rumah pernikahan kita beli? Ayah, anak tidak perlu khawatir. Ibumu dan aku kaya. Baiklah. Jadi sudah disepakati. Besok langsung pergi melihat rumah. Baik. Baik. Silakan duduk. Hai mertua. Urusan rumah ini sudah diputuskan. Baiklah, Huan. Kita pulang. Hati-hati saat pergi. Ayah, ibu. Hei, uang muka rumah sekarang. Setidaknya 200-300 ribu. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Kau tak perlu khawatir. Selama beberapa tahun ini, aku dan ibumu masih memiliki sedikit tabungan. Bukankah itu hanya 200-300 ribu? Bahkan jika itu 2-3 miliar kita juga. Baiklah, anakku. Kita akan pergi melihat rumah besok. Oh ya, aku dan ibumu harus pergi bekerja ke lokasi konstruksi. Kalian pergi dulu saja. Baiklah, aku pergi. Baiklah, sampai jumpa besok, anak. Jiang A88888. 7. Silakan temui Tuan Lu. Silakan temui Nyonya. Siapa yang melakukannya? Sampah. Bagaimana mereka bisa masuk? Bagaimana mereka bisa masuk? Maafkan kami, Menir Zhao. Maaf, Menir. Kami salah jalan. Kita pergi sekarang juga. Pergi. Bisakah kalian pergi? Kalian tahu siapa pemilik Mensyah nomor 1 ini? Siapa? Itu milik grup Wan Hui. Tuan Lu dan Nyonya Lu. Kalian berani masuk secara sembarangan. Ini bukan aku yang memecahkan. Apakah itu? Konsorsium kekayaan triliunan. Dan vas ini kamu pecahkan. Bernilai 10 juta. Apa yang ingin Anda kompensasikan? 10 juta. Menir Zhao adalah dia. Dia yang membawa kami masuk. Dia juga memecahkan vas ini. Dia. Cari dia. Kamu harus meminta ganti rugi kepadanya. Kalian menuduh tanpa bukti. Vas ini, tidak mungkin Luyu yang memecahkannya. Tutup mulutmu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Semua orang melihatnya. Anak muda, bagaimana kamu akan mengganti 10 juta ini? Aku tidak memecahkan vas ini. Masih berkilah. Luyu, pekerja pindahan. Hanya bercanda. Dia hanyalah seorang pekerja pindahan miskin. Pergi ke rumahnya, gunakan cara apapun. Biarkan orang tuanya mengembalikan uangnya. Jangan sentuh orang tuaku. Mengapa anakku tidak mengangkat telepon? Tidak mungkin terjadi sesuatu padanya. Tidak mungkin. Kita hampir sampai di Mensyah nomor 1. Ayo, cepat sedikit. Kamu belum juga berlutut. Apa? Kalau kamu tidak juga berlutut, aku bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Kamu segera berlutut untukku. Nak. Orang tuanya, Menir. Dia sudah tua. Apa? Kenapa? Kalian kenapa membuatnya berlutut? Minta maaf kepada mereka dengan membungkuk. Manajernya buruk. Kamu segera berlutut untukku. Nak, sedang dalam perjalanan menuju Mensyah nomor 1. Akan segera tiba. Apa? Sudah tahu apa yang terjadi di sini? Sedang dalam perjalanan menuju Mensyah nomor 1. Nak, baru saja menerima kabar. Menir dalam masalah. Mendapat masalah besar. Terlibat dengan keluarga kalian. Mereka tidak bisa menanggung tekanan. Hanya karena ini adalah Mensyah nomor 1. Jangan sentuh orang tuaku. Aku akan membayar hutangku sendiri. Apa? Kekuasaan Lu Dong sangat besar. Satu kata. Semua keluarga tidak punya uang. Salah satunya adalah pekerja pindahan. Kita semua harus mati. Menir dalam masalah. Kamu belum juga berlutut. Kamu ingin membunuh kami. Aku bisa minta maaf. Aku juga bisa mengganti rugi. Tapi kamu meminta aku berlutut. Tidak mungkin. Nak, kamu tidak bisa menentukan ini. Serang aku. Apa yang harus dilakukan? Luyu. Berlututlah dengan baik. Sudah berlutut. Berhenti. Bagaimana anakku? Ayah ibu, kalian bagaimana bisa datang? Kalian cepat pergi. Siapa yang menyentuh anakku? Kalian memang orang tuanya. Kedatangan kalian pas sekali.
anak lelaki kalian, menghancurkan satu vas senilai 10 juta. Segera bayar ganti rugi. Kalau tidak, tunggu sampai Nyonya Lu datang. Seluruh keluarga kalian tidak punya tempat untuk mati. Ini 10 juta. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Bahkan harus menjual segala sesuatu untuk membayar. Kami juga tidak mampu membayar. Anak. Ya, ibu mertua. Lihatlah, kita segera menjadi keluarga. Ya. Lihatlah 10 juta ini. Kalian seharusnya membantu membayar bersama-sama. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu Luyu yang memecahkan vas ini. Jangan salahkan keluarga kami. Ya, Luyu. Sekarang saya secara resmi memberitahumu. Aku ingin putus denganmu. 1 juta ini. Jangan berharap aku akan membayar bersamamu. Baiklah, Fan Lijuan. Baru hari ini saya melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari keluarga kalian. Putuskan saja. Dari sekarang, putus hubungan. Baiklah. Tidak ada waktu untuk mendengarkan kalian berbicara di sini. Direktur Lu dan Nyonya Lu akan segera tiba. Segera bayar. Kalau tidak, kita akan memukul bersama. Tuan Lu, haruskah kita memberitahu mereka identitas asli kita? Baiklah, sampai saat ini, aku juga tidak membutuhkannya. Menyembunyikan identitas saya lagi. Aku beritahu kamu, identitas asli saya adalah... Identitas asli saya adalah 1 juta ini. Aku akan membantunya membayarnya kembali. Bairan, ada apa denganmu? Apakah aku tidak tahu berapa uang yang kamu miliki? Kamu hanya seorang pegawai kecil di perusahaan. 1 juta ini, dengan apa kamu akan membayar? Jika aku mengatakan, identitas asli saya adalah putri keluarga di Jiangcheng. Keluarga di Jiangcheng, yang memiliki aset miliaran. Keluarga bangsawan. Yiran, kamu adalah putri keluarga Bai. Selama beberapa tahun ini, saya selalu menyembunyikan identitas saya dan berlatih di luar, sehingga orang lain tidak tahu. Tapi mengapa kamu mau membantuku? Kamu lupa, 3 tahun yang lalu. Gadis kecil, biarkan aku pergi. Ayo, datang dan temani kakak dengan baik. Lepaskan aku. Ikut kakak. Jangan sentuh aku, pergi. Biarkan aku pergi. Apa yang harus dilakukan? Pergi. Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Sejak saat itu, aku sudah bertekad untuk selalu berada di sampingmu, melindungimu dengan baik. Oleh karena itu, saya baru saja dekat dengan Fan Lijuan dan menjadi sahabatnya. Lalu, apakah kita harus keluar? Apalagi yang harus keluar? Bukankah ada seseorang yang membantu anak kita keluar? Kalian pasangan ini, pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian pasangan ini, pergi. Baiklah, Bairan. Aku tahu mengapa kamu selalu melindungi orang ini, Luyu. Ternyata kalian berdua sudah lama bersekongkol di belakangku. Benarkan? Tidak seburuk yang kamu katakan. Selama 3 tahun ini, Luyu dan aku selalu tidak bersalah. Kamu sendiri yang tidak pantas untuk Luyu. Kamu, hei, tenanglah. Kita tidak bisa menghadapinya. Dia adalah putri keluarga Bai. Tidak terduga anak kita. Benar-benar banyak orang berbakat. Ya, benar. Penggemar kecil anak kita ternyata putri keluarga sendiri. Menantu ini. Benar-benar banyak orang berbakat. Ya, benar. Penggemar kecil anak kita ternyata putri keluarga sendiri. Menantu ini jauh lebih baik daripada yang suka uang, Fan Lijuan. Jauh lebih baik. Karena dia adalah putri keluarga Bai. Aku percaya dengan kekuatan keluarga sendiri. Hanya 10 juta. Seharusnya tidak ada masalah. Ambil mesinnya. Saldo tidak mencukupi. Tidak benar. Coba lagi. Saldo tidak mencukupi. Masih saldo tidak mencukupi. Tidak punya uang. Tidak merekam. Kamu sedang mempermainkanku, bukan? Bairan, kamu tidak bilang. Kamu adalah putri keluarga sendiri, kan? Bagaimana? Bahkan 10 juta ini tidak bisa diambil. Apa putri keluarga Bai? Aku lihat. Hanya pura-pura. Menipu. Laulu, apakah menantu perempuan kita sedang bermegah-megah? Apakah kita harus bertindak? Jangan terburu-buru, tunggu dulu. Bagaimana bisa begini? Apakah mungkin? Apakah kamu yang membekukan akun bank saya? Pelatihan sudah selesai. Kembali segera. Menikah dengan keluarga Luo. Jangan berharap aku akan tetap seperti ini seumur hidupku. Saya hanya akan menikah dengan orang yang saya suka. Suami, lihatlah anak perempuan yang dilahirkan oleh mantan istri kamu. Dia sama sekali tidak memahami kamu. Kita sudah berbicara dengan keluarga Luo. Sekarang bagaimana? Tenang saja. Dia hari ini, meskipun tidak mau menikah, harus menikah. Beri aku lokasi sinyal ponselnya. Ya, ikuti aku untuk membawanya kembali. Cukup, Tuan Lu dan Nyonya Lu. Mereka akan segera tiba.
Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian di sini. Tangkap mereka untukku. Minta maaf kepada Tuan Lu. Meminta maaf. Saya akan membayar uangnya. Lepaskan Yiran dan orang tuaku. Anak, jangan khawatir. Fase ini, kita tidak perlu mengganti. Ah, kamu bilang tidak perlu mengganti, ya tidak usah. Kamu pikir kamu siapa, bos Lu? Jika aku bilang, iya, aku memang. Kenapa bisa begini? Apakah mereka benar-benar? Menir Sao, mereka menipumu. Jangan menganggap mereka terlalu tinggi. Foto ini, mereka yang memalsukan. Tujuannya adalah untuk membuat kita semua percaya. Rumah ini dibeli oleh mereka. Memang benar. Hanya 2 orang ini. 2 nyawa digabungkan. Tidak seharga batu di depan pintu. Bagaimana mungkin? Di mana Direktur Lu dan Nyonya Lu? Orang tua, aku tahu kalian ingin menjaga wajah. Biarkan aku menikahi calon istri. Tapi apakah membeli rumah itu penting atau tidak? Kita sekeluarga bersama-sama dengan baik. Itu sudah cukup. Memang anak baikku. Berani masuk sembarangan ke rumah bos Lu. Bahkan merusak seenaknya. Foto Emer Lu dan Nyonya Lu. Kalian beruntung tidak mati. Foto orang-orang seperti kalian. Layakkah dipajang di dinding mensyah nomor 1 bagi orang seperti kalian? Nah, apakah kamu tahu? Kamu mencari mati. Apa yang salah? Apakah yang saya katakan salah? Hanya orang-orang seperti kalian. Bahkan jika kamu mengenakan pakaian terbaik, kamu tidak pantas menjadi manusia. Kamu seharusnya seumur hidup diinjak-injak oleh kami. Seperti binatang. Seperti binatang. Meneer. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ah, jijik. Seorang pekerja migran yang membawa batu bata. Masih berani menyebut diri sebagai Direktur Lu. Apakah kamu masih ingin mengatakan, wanita tua ini adalah ibu besar Xia, Putri Jenderal Jiang dari pasukan 7 bintang. Nyonya Lu, Jiang Hong. Kamu bilang siapa yang tua? Baiklah, ayah, ibu. Direktur Lu dan Nyonya Lu adalah orang terkaya di dunia. Kita tidak bisa menantang. Lebih baik tahu tidak bisa menantang. Cepatlah bertobat dan minta maaf dengan tunduk. Siapa tahu nanti, Direktur Lu dan Nyonya Lu sangat murah hati. Jika mereka dalam suasana hati yang baik, mereka mungkin akan memaafkan seluruh keluarga kalian. Saya menemukan, tempat ini benar-benar terlalu berbahaya. Mari kita pergi cepat. Kemana kita akan pergi? Saya ingin tinggal. Saya ingin melihat. Meskipun tidak sebanyak Tuan Lu dan Nyonya Lu. Bagaimana sebenarnya menghukum keluarga ini? Ya, ayah. Mari kita tunggu Tuan Lu dan Nyonya Lu datang bersama-sama. Mari kita membangun hubungan dengan mereka. Keluarga kita akan sukses. Meneer, mendapat kabar. Tuan Lu dan Nyonya Lu sudah tiba di mensyah nomor 1. Apa? Sudah sampai. Mengapa saya tidak melihat mereka? Meneer, lihatlah orang tua orang ini. Apakah mereka sama dengan yang ada di foto? Nyonya Lu Donglu, mirip sekali. Bagaimana bisa begitu? Nyonya Lu Donglu, mirip sekali. Bagaimana bisa begitu? Apakah mereka benar-benar? Meneer, kamu berani menyentuh saya. Orang tua saya, meskipun tidak sebanyak uang yang dimiliki oleh Tuan dan Nyonya Lu, tapi mereka adalah orang tua saya. Orang yang melahirkanku. Saya tidak akan membiarkanmu merendahkan mereka. Anak. Orang tua. Anak yang tidak berprestasi. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Saya tidak akan membiarkan orang lain menindas Anda lagi. Anak. Percayalah pada ayah. Yang paling tidak perlu kamu lakukan di masa depan adalah mencari uang. Baik. Keluarga ini sudah ketagihan, kan? Saya akan mempermalukan mereka. Kamu bisa apa padaku? Kamu. Aku akan melakukannya di depanmu. Merusaknya, lalu bagaimana? Kamu. Berlututlah. Aku akan membuat seluruh keluargamu. Berlututlah dan pergilah dari sini. Kamu bisa apa padaku? Lepaskan anakku. Ribut-ribut untuk apa? Tuan Chen, bagaimana Anda datang? Saya mendengar Direktur Lu dan Nyonya Lu mengunjungi mensyah nomor 1. Jadi saya sengaja datang untuk menyambut. Ini. Siapa yang melakukannya? Tuan Chen, ini yang kulakukan. Xiao Fengyan, kamu sangat berani. Berani merusak. Foto Direktur Lu dan Nyonya Lu. Tuan Chen, apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Ini benar-benar. Apakah ada foto Direktur Lu dan Nyonya Lu? Saya beruntung melihat Tuan Lu dan Nyonya Lu bertemu. Foto kedua tokoh besar ini. Bagaimana mungkin saya salah ingat? Ini tidak mungkin. Foto ini jelas-jelas palsu. 2 orang di foto ini. Ini jelas-jelas. Si bocah ini orang tuanya. Nyonya Lu Donglu. Pak Chen, kamu pasti salah lihat. Kedua lelaki tua ini. Salah satunya tukang bata. Satunya lagi tukang kebersihan. Apa? Di dunia ini. Sebenarnya ada orang yang terlihat sangat mirip. Apakah itu Tuan dan Nyonya Lu? Saudara-saudara. Xiao Fengyan. Datang. Apa yang terjadi? Orang ini masuk sembarangan ke rumah Tuan dan Nyonya Lu. Bahkan merusak porselen biru putih miliknya. Bahkan membawa orang tuanya untuk membuat keributan di sini. Saya memberi mereka pelajaran di sini.
Itu, permisi, dua orang. Apakah kalian mengenal perusahaan Wan Hui Group? Direktur Lu dan Nyonya Lu. Tentu saja, Pak Chen. Orang tua saya hanya buruh tani biasa. Mereka sama sekali tidak mengenal Tuan Lu dan Nyonya Lu, anaknya. Sebenarnya, ayahku adalah... Ayah, aku tahu. Sejak kecil, kamu mengajari saya untuk jujur. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh menipu. Sampai sekarang, saya selalu membenci orang yang suka berbohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika anak tahu, kami menyembunyikan identitas untuk mengujinya. Apakah dia tidak akan mengenali kita? Sampai saat ini, mari kita pertahankan kebohongan ini terlebih dahulu. Jadi, dua orang, benar-benar tidak mengenal Tuan Lu dan Nyonya Lu? Ya, kalian seperti kami. Bekerja sebagai buruh kasar. Seperti Tuan Lu dan Nyonya Lu. Orang kaya seperti itu. Bagaimana mungkin kita mengenal mereka? Oh ya, tidak mengenal sama sekali. Jika begitu, maka itu mudah. Xiao Fengyan, pergi, melapor ke polisi. Dengan tuduhan masuk tanpa izin ke rumah. Dengan tuduhan merusak properti. Tangkap mereka semua untuk saya. Bertindak. Tunggu sebentar. Siapa bilang kita masuk tanpa izin ke rumah? Ini bukan disebut masuk tanpa izin ke rumah. Kalau begitu, katakanlah rumah ini milikmu. Tunggu sebentar. Lihatlah ini terlebih dahulu sebelum berbicara. Apa ini? Masih dibungkus plastik. Menggunakan kantong plastik bekas. Saya juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Sampah apa ini? Ini apa? Ini dari apartemen Yuntian Palace nomor 1. Kunci eksklusif. Hanya satu di dunia. Apa? Ayah orang ini. Bagaimana bisa ada kunci apartemen nomor 1? Dan ini, rumah Yunlan Tiangong nomor 1. Sertifikat properti. Bapaknya si anak ini. Kamu yakin tidak salah mengenal? Ini adalah sertifikat properti apartemen nomor 1. Tapi mengapa ada di tangan pekerja migran ini? Tangan pekerja migran? Tidak mungkin. Ini adalah stempel resmi Yunlan Tiangong. Tidak ada orang kedua di dunia yang berani meniru. Bagaimana mungkin saya salah mengenal? Ayah, kunci dan sertifikat properti ini. Kamu dari mana? Dari mana? Tentu saja dicuri. Lu Yu, kamu dan ayahmu benar-benar berani sekali. Tidak hanya masuk ke rumah pribadi Ludong dan mencuri dari apartemen nomor 1. Kunci dan sertifikat properti. Itu Pak Chen. Anda segera lapor polisi. Tangkap seluruh keluarganya. Ini bukan saya yang mencuri. Ini diberikan oleh orang lain. Kamu hanya berbohong. Kamu hanya memiliki gaji. Aku akan segera memanggil seseorang untuk memastikan. Hai, Pak Lu. Xiao Kuo, kamu segera datang ke Menshan nomor 1. Harus cepat. Baik. Xiao Kuo bilang, dia akan segera datang. Siapa lagi Xiao Kuo ini? Xiao Kuo, pasti dia bekerja di konstruksi. Atau sebagai tukang plester. Warna. Ayah, kunci dan sertifikat properti ini diberikan oleh Xiao Kuo. Kamu tidak akan ditipukan. Dia tidak mungkin mencurinya kan? Anaknya tidak akan. Xiao Kuo memiliki posisi penting di Jiangcheng. Dia memiliki status yang tinggi. Orang-orang berstatus di Jiangcheng bisa mengenalimu. Aku bilang, kakek, jangan berpura-pura di sana. Berhentilah sekarang. Orang dengan nama belakang Kuo memiliki posisi di Jiangcheng. Aku juga tahu satu. Aku akan segera meneleponnya untuk datang. Hai, istri. Akhirnya kamu berani meneleponku. Kangen aku? King Yu, aku tidak bercanda denganmu. Saya sekarang berada di pavilion nomor 1 Yunlan Tiangong. Mengalami beberapa masalah. Kamu segera datang ke sini. Kamu adalah putri besar keluarga Bai. Saldo di kartu bankmu mencapai puluhan juta. Dan ada masalah yang harus kamu selesaikan. Ceritanya panjang. Ayahku dan ibu tiriku membekukan kartu bankku. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan ditangkap oleh polisi. Apa? Beraninya seseorang menggangguku? Aku adalah istri Kuo King Yu. Tunggu aku akan segera datang. King Yu bilang dia akan segera datang. Gadis, kamu berada di kota Jiang. Kamu juga mengenal seseorang dengan nama Kuo. Kamu juga memiliki hubungan yang cukup. Jadi begitu. Nanti kita akan membandingkan. Siapa yang memiliki hubungan yang lebih kuat? Anda masing-masing. Kalian benar-benar berakting dengan baik. Yang satu selesai bicara, yang lain bicara. Ini hanya untuk menunda waktu. Mereka pikir kita mudah dipermainkan. Itu adalah Chen. Menurutku, jangan buang waktu bicara dengan mereka. Segera tangkap mereka. Tangkap mereka. Cukup. Jika mereka bilang, bisa memanggil seseorang untuk membuktikan, maka aku akan memberikan mereka 10 menit. Jika dalam 10 menit, jika orang belum datang, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tidak baik. Berita ini mengatakan, bunga yuan biru dan putih dari tempat pembakaran Hui sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi vas ini adalah yang terakhir yang diproduksi. Tidak terbatas nilainya. Apa? Apa yang harus dilakukan oleh Chen sekarang? Jika Direktur Lu mengetahui, jika kita menghancurkan porselen biru langka miliknya, kita semua akan terancam. Kita semua akan terancam. Semua ini salahmu. Jangan biarkan mereka masuk. Biarkan mereka masuk. Dan kamu tetaplah kamu. Tangkap dia untuk saya. Pukul dia sampai mati. Berhenti. Lu Yu. Semua berhenti.
King Yu, sayang, apakah kau merindukanku? Merepotkan untuk memanggil. Gadis kecil seperti itu, hanya memiliki tubuh yang bagus. Tidak ada yang istimewa selain itu. Tutup mulutmu. Apakah kau tahu? Ini adalah istana langit Yunlan kita. Putri dari ketua Dewan Direksi Kuo Yun. Kuo King Yu. Apa? Maafkan saya, Miss Kuo. Saya tidak menyadari kesalahannya. Vas berharga tak ternilai. Kalau membiarkannya pergi, aku tidak bisa. Harga untuk tidak menemaniku. Bukankah itu hanya sebuah vas? Datanglah. Omonganku tidak berguna ya. Bukan itu maksudnya. Yang terpenting adalah orang ini. Satu di antaranya berada di vas yang tak ternilai harganya. Kalau dilepaskan dia, aku tidak bisa berbicara dengan Direktur Lu dan Nyonya Lu. Bukankah itu hanya sebuah vas? Seseorang datang. Kalian semua pikir, vas biru dan putih ini sudah tidak diproduksi lagi. Padahal sebenarnya ada dua. Satu di tangan Direktur Lu dari Wan Hui Group. Satu lagi beberapa tahun yang lalu. Difoto oleh ayahku. Saat ini saya memiliki patung ini. Menggantikannya untuk Lu Dong sudah cukup. King Yu, ambil vas ayahmu. Ayahmu tahu? Aku mengambilnya diam-diam. Sebenarnya tadi aku baru saja menelepon. Memintanya datang dan membantumu bersamaku. Ternyata dia bilang dia punya urusan dengan orang penting yang harus diurus. Vas ini dianggap sebagai harga untuk tidak mendampingiku. Kamu adalah Lu Yu, kan? Ya, aku bahkan tidak melihatmu tumbuh seperti dewa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Bagaimana bisa sampai ke rumah kita? Masih setia, yang menyembunyikan identitas. Menemanimu selama 3 tahun. Biarkan mereka menyelidiki. Sudahlah, jangan bicara lagi. Seharusnya memeriksa dengan baik. Periksa rumah ini dengan baik. Lihat apakah ada yang hilang. Lagi pula, orang ini orang tuanya. Kunci istana langit nomor 1 ini. Dan asal-usul sertifikat properti. Belum dijelaskan dengan jelas. Jadi tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ya, Tuan Chen. Aku pikir, seharusnya memeriksa rumah ini dengan baik. Periksa dengan baik ruangan ini. Setelah semua, orang tuanya memiliki kunci mensyah nomor 1 ini. Memiliki kunci mensyah nomor 1 ini. Siapa tahu saat, ketika tidak ada orang di sekitar, masuk dan mencuri barang. Duduk dengan sopan dan benar. Kita sekeluarga. Duduk dengan baik. Hal-hal mencuri. Kita tidak mau melakukannya. Sekarang panik. Tidak akan merasa bersalahkan. Kamu, anak tidak perlu khawatir. Mereka akan menyelidiki. Tidak takut hantu mengetuk pintu. Memang benar. Sudahlah, Zhao Feng Yanfeng. Tidak takut hantu mengetuk pintu. Baiklah, Zhao Feng Yanfeng. Bawa orang untuk melakukan pemeriksaan. Periksa dengan teliti untuk saya. Baiklah. Chen, tidak baik. Di ruang tamu itu, bernilai 3 miliar. Keramik antik hilang. Apa? Sekarang kamu, masih ada yang ingin kamu katakan? Aku masih mengatakan bahwa Lu Yu tidak dapat diandalkan sama sekali. Tidak terduga. Dia sekarang malah, bahkan bersekongkol dengan orang tuanya untuk mencuri. Sungguh sia-sia kamu membantunya. Aku percaya pada Lu Yu. Pasti bukan tipe orang seperti itu. Ini adalah kesalahpahaman. Sekarang yang bernilai 3 miliar ini, tempat pembakaran dupa hilang. Dan kebetulan orang tuanya memiliki kunci. Kamu bilang ini kesalahpahaman. Bukankah hanya satu tempat pembakaran dupa senilai 3 miliar? Siapa tahu, pemilik rumah tidak suka melihatnya. Menaruhnya di bawah tempat tidur. Sebagai tempat buang air. Kamu bercanda apa? Siapa yang akan mengambil yang senilai 3 miliar? Keramik antik digunakan sebagai tempat buang air. Memang benar. Ini juga mungkin. Apakah ini benar? Kirim orang untuk memeriksa di bawah tempat tidur. Tidak akan tahu saja. Zhao Feng Yanfeng. Bawa orang ke bawah tempat tidur cari-cari. Baik. Kalau tidak, kalian berdua ditakdirkan. Kalian berdua sudah terlambat. Meneer, lihatlah. Chen sudah menemukan. Benar-benar di bawah tempat tidur. Dan baunya memang digunakan sebagai tempat kencing. Ayah, bagaimana kau tahu? Tempat dupa jadi tempat kencing. Ayahkulah yang membodohiku. Orang biasa, ternyata bisa memikirkan. Menggunakan tempat dupa senilai 3 juta sebagai tempat kencing. Chen dalam masalah. Bagian keamanan mengatakan, di dinding ruang kerja, lukisan panorama hilang. Apa? Tempat dupa? Kalian benar. Lalu bagaimana dengan lukisan ini? Jangan terburu-buru. Pergi ke toilet lihat-lihat. Mungkin, kain itu menyerap air dengan baik. Jadi kau meletakkannya di kamar mandi sebagai alas kaki. Menggunakan karya seni terkenal sebagai alas kaki. Sungguh kau bisa memikirkan hal itu. Zhao Fengnian. Bawa orang ke toilet cari-cari. Oh baiklah. Meneer, lihatlah. Ini adalah peta ribuan mil. Chen. Lagi-lagi dia ditebak oleh orang ini. Benar-benar menjadi alas kaki di kamar mandi. Para orang tua, apa yang terjadi? Bagaimana kalian tahu? Ini menunjukkan bahwa kita dan Emerlu dan Nyonya Lu memiliki hubungan batin. Pikiran mereka saling terhubung. Kalau asal tebak ya asal tebak saja. Kalian berdua miskin. Berani bersaing dengan Emerlu dan Nyonya Lu. Disebutkan bersama. Kenapa kaget begitu? Chen, itu. Mutiara Malam Laut Timur itu hilang. Apa? Kamu bilang yang itu? Jenderal Jiang memberikan kepada Nyonya Lu. Satu-satunya di dunia. Mutiara Malam Laut Timur. Ayahmu memberikan mutiara itu padamu.
Aku tidak menyentuhnya. Kamu yang menyentuh, aku juga tidak bergerak. Segera serahkan mutiara itu. Aku tidak mengambil mutiara itu. Kamu minta aku serahkan apa? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalian mencuri kunci Mensyah nomor 1. Bukankah hanya untuk mencuri? Jangan menyalahkan orang secara tidak adil. Sebuah mutiara malam. Aku bahkan tidak memperhatikannya. Semua orang, cepat datang lihat. Orang ini benar-benar pura-pura. Seorang petugas kebersihan. Bahkan mutiara malam senilai 1 miliar. Semuanya tidak dihiraukan. Orang tuaku bilang tidak mengambil. Memang tidak mengambil. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Ibu, bagaimana bisa di sini? Ibu memiliki mutiara malam ini. Kita akan bahagia seumur hidup. Kita tak perlu khawatir soal sandang dan pangan. Bos Chen, mutiara malam dicuri oleh mereka. Aku melihat sendiri. Siapa yang berbohong? Aku melihat dengan jelas. Kedua orang ini, tadi saat kita tidak waspada, saat tidak memperhatikan, mereka menyembunyikan mutiara malam itu di dalam saku. Segera serahkan mutiara malam itu. Kami sudah bilang. Aku tidak mengambil. Kalau tidak diserahkan, kan? Jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah. Xiao Fengyan, lepaskan pakaian mereka dan periksa sampai bersih. Kalian terlalu berlebihan. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan pemeriksaan? Masih saja. Aku rasa kau terpengaruh oleh orang ini, Lu Yu. Mereka juga ditipu oleh orang tuanya. Menurut pendapat saya, kita harus kedua orang ini. Tadi saat kita tidak waspada, saat tidak memperhatikan, mereka menyembunyikan mutiara malam itu di dalam saku. Segera serahkan mutiara malam itu. Kami sudah bilang. Aku tidak mengambil. Kalau tidak diserahkan, kan? Jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah. Xiao Fengyan, lepaskan pakaian mereka dan periksa sampai bersih. Kalian terlalu berlebihan. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan pemeriksaan? Masih saja. Aku rasa kau terpengaruh oleh orang ini, Lu Yu. Mereka juga ditipu oleh orang tuanya. Menurut pendapat saya, kita harus melakukan pemeriksaan. Jika benar-benar tidak mencuri, ini akan membuktikan kebersihan mereka. King Yu, bertindaklah. Jika ada masalah, hadapilah saya. Jangan sentuh orang tuaku. Kalian yakin ingin melakukan ini? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kalian. Ini mencari mati. Saya ingin melihat. Bahkan jika aku menaruhnya, kalian berdua telanjang, dilemparkan ke jalan. Siapa yang bisa menghentikan saya? Menyibakkan. Lu Yu, apa yang harus dilakukan? Biarkan aku pergi. Berhenti. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Chen Mo, kamu sangat berani. Kuodong, ayah, mengapa kamu datang? King Yu, mengapa kamu juga di sini? Tentu saja saya datang untuk membantu Yan. Bukankah kamu bilang, ada urusan dengan orang penting, harus ditangani. Mengapa kamu datang ke sini? Dua orang penting itu adalah Direktur Lu dan Nyonya Lu. Saat ini berada di Mensyah nomor 1. Begitu saya menerima pesan, saya segera datang. Tidak disangka di perjalanan, mengalami kecelakaan, atau terlambat datang. Pak Kuo, kami sudah lama di sini. Tidak melihat Direktur Lu dan Nyonya Lu. Ya, di sini. Hanya orang ini dan orang tua mereka membuat keributan di sini. Tuan Chen dan saya sedang mengajar mereka. Bodoh. Lu, Kuo kecil, jika kamu tidak datang lagi, aku mungkin benar-benar akan membuat mereka telanjang. Ayah, yang kamu sebut Kuo kecil adalah Pak Kuo dari Yunlan Properties. Benar, itu dia. Kuo kecil, katakan pada mereka. Sertifikat dan kunci ini, apakah kamu yang memberikannya padaku? Iya, kamu penipu. Mencari mati, bukan? Jadi, Kuo kecil iya. Bisakah kamu memanggilnya? Tutup mulutmu. Kunci dan sertifikat. Aku yang memberikannya langsung kepada Pak Lu. Pak Lu. Mama, mengapa Pak Kuo terlihat? Sepertinya aku kenal orang tua Lu Yu. Saya juga tidak tahu. Ayah, apakah kamu mengenal orang tua Lu Yu? Tentu saja aku mengenal mereka. King Yu, apakah kamu tidak hormat kepada Emer dan Mrs. Lu tidak hormat? Tentu saja tidak. Namun ada sesuatu. Mutiara malam laut timur hilang. Saya membantu Tuan Chen dan yang lainnya mengawasi pemeriksaan tubuh. Barulah bisa membuktikan kesucian mereka. Bodoh. Aku membantu mereka bersama Chen. Bagaimana mungkin dia pencuri? Tuan Kuo, semua orang yang masuk ke Mensyah 1, semua ada di tempat kejadian ini. Orang ini, orang tuanya adalah tersangka utama. Ya, orang ini, orang tuanya. Satu pekerja kebersihan, satu pekerja pengangkutan. Mutiara malam pasti dicuri oleh mereka. Semua diam. Siapapun bisa jadi pencuri. Tetapi Tuan Kuo dan Nyonya Kuo tidak mungkin sama sekali. Ayah, mengapa? Karena identitas asli mereka adalah. Baiklah, baiklah. Mari kita katakan sendiri. Kita berdua adalah pelayan Lu dan Nyonya Lu. Mereka, oh. Ayah, apa yang kamu katakan? Anakku, kamu tidak tahu di mana ibumu dan aku? Setelah pulang kerja, ada pekerjaan paruh waktu lainnya, yaitu datang ke sini, rumah besar 1, untuk bekerja sebagai pekerja serabutan. Benar. Bagaimana dengan Direktur Lu dan Nyonya Lu? Melihat kita menderita, mereka mempekerjakan kita. Saya bertanggung jawab untuk membersihkan. Ayahmu bertanggung jawab membersihkan halaman belakang. Ayah dan ibu juga tidak bisa diam. Mengapa kalian tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah itu karena khawatir tentang kita?
Orang tua juga tidak bisa duduk diam. Lebih baik bekerja lebih keras. Benar, benar. Kunci ini diberikan oleh Direktur Lu kepada Direktur Kuo untuk saya. Untuk kemudahan, datang kapan saja untuk membersihkan sertifikat properti ini. Karena disimpan di dalam kotak, mungkin terkena kelembaban. Saya mampir untuk membersihkan. Orang kaya sekarang, semua bisa bermain seperti ini. Bahkan berperan. Apakah saya harus ikut serta? Saya pikir, itu adalah identitas yang luar biasa. Membuat kebingungan. Ternyata 2 pelayan yang melayani. Ya, jadi semuanya. Semuanya jelas sekarang. Permata malam ini, pasti mereka berdua. Saat membersihkan, diambil dengan sembarangan. Begitu tergesa-gesa menyalahkan ayah dan ibuku. Baskom kotoran kancing. Apakah merasa bersalah? Permata malam ini, Anda tidak mungkin mencurinya, bukan? Jangan bicara kasar. Kuodong, cepat cari orang. Periksa tubuh mereka. Ya, periksa saja. Periksa tubuh. Cepat periksa mereka. Periksa. Apakah kau bodoh? Aku menyuruhmu memeriksa mereka. 2 apa? Aku menyuruhmu memeriksa mereka. 2 apa? Paman Lu dan Bibi Jiang, di rumah nomor 1. Sudah bekerja begitu lama. Aku paling tahu tentang karakter mereka. Tuan Lu dan Nyonya Lu, juga sangat jelas. Pencuri. Tidak mungkin mereka. Malah mereka, tersangka terbesar. Periksa mereka. Periksa. Periksa dengan baik. Kalian pasti salah. Baiklah. Kuodong, ternyata permata malam ada pada mereka. Kau penipu yang pandai berpura-pura. Bahkan saya tertipu. Kau anak durhaka. Mengapa kau tidak mencuri yang lain? Harus mencuri permata malam Ludong. Kenapa sih? Ayah, aku juga hanya keliru sebentar. Itu, anak laki-laki tidak sengaja. Mengapa kau mengomelinya? Anak Kuodong tidak mengerti. Maafkan dia kali ini. Dia sudah dewasa. Kau bilang dia masih anak-anak. Benar, jika anak tidak diajari, itu kesalahan ayahnya. Seseorang datang. Bawa mereka semua ke sini. Bawa mereka ke kantor polisi. Kuodong, tolong maafkan kami. Luyu, Paman Bibi, tolong mintakan maaf untukku. Aku adalah milikmu. Calon menantumu. Ikutlah denganku. Paman Bibi, kalian bahkan tidak memperhitungkan hakku. Tapi kalian harus memperhitungkan hak cucuku. Apa? Cucu? Benar. Aku hamil anak Luyu. Baru saja diketahui. Sudah 3 bulan. 3 bulan. Luyu, kau tidak akan begitu kejam, kan? Ternyata pria miskin. Tidak selalu patuh. Sepertinya Luyu ini. Dia juga seorang pria sampah. Penggemar Lijuan. Kau benar-benar penuh dengan kebohongan. Kami selalu kau meminta padaku untuk membelikanmu pembalut. Apakah kamu sudah lupa? Pasti aku salah ingat. Bagaimana mungkin aku bohong padamu? Aku benar-benar hamil anakmu. Apakah kamu punya waktu malam ini? Bawa perempuan ini yang penuh dengan kebohongan. Bawa perempuan ini pergi. Pergi. Pak Kuo. Yiran. Pak Kuo. Paman Lu, Bibi Jiang. Biarkan kalian terkejut. Aku pasti akan menghukum bawahanku dengan baik. Chen Mo, ikut aku ke kantor sebentar. King Yu, pergi bersama ayah. Aku akan menemani Yiran sebentar lagi. Oh. Yiran, kamu membuatku kesulitan. Terima kasih hari ini. Tidak perlu berterima kasih. Aku juga ingin berterima kasih padamu. 3 tahun lalu kamu menyelamatkanku. Apakah kamu punya waktu malam ini? Makan malam bersama. Baiklah. Yiran, kamu tidak akan berencana benar-benar berkembang dengan dia. Kamu adalah putri keluarga baik. Nilai diri jutaan. Dengan kedudukan orang tuanya seperti itu. Tidak pantas untukmu. Aku sendiri Yiran. Yang paling tidak penting adalah uang. Sudah disepakati. Malam ini aku akan mengajakmu makan malam. Yiran, kamu membuatku kesulitan. Ayah, Yiran, kamu juga terlalu tidak bijaksana. Ayahmu sangat khawatir tentang pernikahanmu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak mengerti? Menghilang begitu saja. Merasa khawatir untukku. Kalian jelas ingin menjualku. Menjual ke keluarga Luo. Untuk mencari kekayaan dan kemuliaan. Bagaimana kamu masih bisa berbicara dengan ibumu? Dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Dia hanyalah seorang pelacur yang merusak keluarga orang lain. Pihak ketiga yang merusak rumah tangga orang lain. Aku beritahu kamu. Keluarga Luo ini. Kamu harus menikah dengan mereka. Memaksa anak perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. Bahkan memukulnya. Apakah ada ayah seperti kamu? Kamu siapa? Aku rasa dia adalah anak perempuan baikmu. Saya mencari pria liar di luar. Kamu bilang siapa pria liar? Anakku memiliki karakter yang baik. Tampan dan tampan. Tidak terlihat seperti pria liar. Sungguh pria yang liar. Ibunya seorang pembantu rumah tangga. Ayahnya seorang pekerja pertanian. Keluarga miskin. Masih ingin merangkul keluarga kami. Kamu. Sudahlah. Bicaralah dengan baik. Saudara. Meskipun kedua anak tidak mengatakannya. Tapi saya masih bisa melihatnya. Anak laki-laki saya dan anak perempuanmu. Benar-benar cocok. Seperti takdir yang begitu baik. Kita tidak bisa memisahkan mereka. Kamu setuju kan? Aku tidak peduli. Kamu seorang pekerja petani. Tidak pantas memanggilku saudara. Ayah. Apakah aku salah? Keluarga baik. Tapi bisa berbicara bisnis jutaan dalam hitungan menit. Kamu bagaimana? Mengangkut batu seumur hidup. Mungkin tidak akan pernah cukup. Gaji per jam saya. Ya, benar. Meskipun kami tidak bisa menghasilkan uang seperti Anda. Tapi, saya percaya sebagai orang tua. Hatiku. Semuanya sama.
Semua berharap anak-anak baik-baik saja. Jadi masih berharap saudara dapat memberikan kesempatan kepada kedua anak untuk melanjutkan hubungan mereka. Ayah, apakah kamu masih tidak melihatnya? Dia meremehkan kita. Belum lagi saya dan Yiran tidak memiliki apa-apa dengan jujur. Meskipun begitu, keluarga mereka, kita juga tidak bisa menyamai mereka. Ayo pergi. Hai, anak. Hai, apakah kamu masih seorang pria? Masih untukmu. Tidak mau menikah dengan keluarga Luo. Bertengkar dengan keluarga. Kamu benar-benar mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengan dia. Xiao Yu,